Mudah-mudahan terlihat sampai belakang ya Pak ya. Pada pendampingan individu 2 ini, Bapak Ibu, teman-teman, guru SDN Tisala, kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di gambar di depan itu ada seorang anak kecil yang memegang boneka, kemudian ada bayangannya, dia itu sebagai seorang apa? Dokter ya. Dulu kita waktu masih kecil itu suka ditanya ya, mau jadi apa kalau sudah besar gitu ya? Yeah. Mau jadi apa? Kita kadang jawabnya pede kan, dengan percaya diri kita jawabnya ingin jadi dokter, ingin jadi guru gitu kan, ingin jadi apalagi pilot ya, TNI. Padahal kita juga nggak tahu ya, kira-kira itu akan tercapai atau tidak. Tapi kita dengan percaya diri kita bisa menyampaikan cita-cita kita gitu ya, ingin jadi dokter. Nah, cita-cita itu kalau kita hubungkan itulah seperti visi ya, harapan kita yang tentunya harapan ini adalah kalau kita kaitkan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, itu adalah cita-cita kita, apa yang akan kita wujudkan ya, apa yang kita wujudkan, apa keinginan kita untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita. Nah, tentunya di sini visi itu apa sih? Visi itu adalah representatif visual, ya, representatif kognitif mengenai gambaran kita untuk masa depan. Jadi kekuatan visi itu apa? Kekuatan visi itu adalah sebuah harapan yang tentunya disertai dengan doa, gitu ya. Nah, visi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik adalah masa depan anak-anak, karena kita berhadapan dengan manusia yang tentunya adalah menjadikan manusia itu seutuhnya. Ya, sama seperti filosofi dari seorang Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk menjadikan anak itu menjadi manusia yang seutuhnya, untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan. Nah, mengenai visi kita adalah masa depan anak-anak murid kita. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tujuan visi itu apa sih? Tujuan visi itu adalah satu perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi visi itu bisa kita bayangkan seperti kita memandang sebuah lukisan yang sudah penuh dengan gambar-gambar yang indah, warna-warni yang indah. Nah, jadi itulah hayalan ya, keinginan kita. Seperti kita memandang sebuah lukisan di sebuah kanvas, lukisan yang penuh dengan gambar, warna-warni yang indah. Nah, untuk mewujudkan lukisan yang ada pada gambaran hayalan kita, tentunya kita mempunyai tujuan ya kan, tujuan untuk mewujudkan itu. Bagaimana mewujudkan itu? Seperti seorang pelari ya, ungkapannya seperti seorang pelari. Seorang pelari itu kan berlari dari garis start ya kan, untuk sampai ke finish. Nah, untuk sampai ke finish itu seorang pelari itu kan harus berpikir ya, bagaimana caranya untuk sampai ke finish, dengan alat apa? Dengan alat apa seorang pelari itu dari start ke finish itu sampai ke finish itu dengan menggunakan alat apa? Gitu ya, untuk mencapai tujuan si pelari ini, tentunya dari start ke finish. Nah, itu contohnya bila dianalogikan dengan seorang pelari ya, sama dengan kita, visi kita, tujuan kita untuk sekolah ini, untuk anak-anak kita seperti apa? Yang tadi saya katakan adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu adalah kegiatan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan adalah kepunyaan mereka senantiasa untuk berusaha ya, mereka untuk senantiasa berusaha. Jadi pendidikan ini adalah menuntun, proses menuntun. Bukan hanya pemberian pengetahuan saja, tidak, tetapi proses menuntun agar kita
mencapai mendapatkan yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Apa yang anak-anak inginkan? Yang anak-anak inginkan adalah agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Teman-teman kayaknya pada terganggu. Kita main ber-SDN ya Bu ya? Boleh ya? Kalau saya bilang satu, ada angka satu pegang telinga, pegang telinga. Tapi kalau saya bilang tidak ada angka satu, berarti tidak berpindah pegangnya ya. Jadi contohnya satu telinga, pegang telinga. Satu pinggang, pegang pinggang. Tapi kalau saya bilang hidung, ada satunya nggak? Nggak ada, berarti tidak pindah. Gitu ya. Kita cek dulu, tegang banget. Menyimak serius. Oke, kita mulai ya. Satu mata, hidung, keren, nggak ada yang pindah. Satu telinga, satu dahi, satu rambut, tangan. Ada yang pindah nggak tuh? Ada yang pindah ya? Ada hukum ya? Visiona, sapi minumnya apa? Susu. Sapi minumnya susu. Minumnya air ya. Sapi minumnya susu ya. Oke, kita lanjut ya. Udah nggak tegang kan ya? Oke, lanjut. Oke, teman-teman, yang sudah dikatakan tadi oleh Miss Iren, penyampaian sedikit oleh saya, kegiatan kita adalah berdiskusi mengenai visi dan prakarsa. Tapi diskusi ini saya menggunakan dengan aplikasi, mohon izin Miss Iren, saya pakai Padlet. Ya. Saya kirim ke Bapak Ibu untuk Padlet ini, mohon dikotak-atik kira-kira untuk pertanyaan 1. Ada kalimat terumpang yang saya siapkan di situ, kalimat terumpang untuk nomor 1 sampai nomor 6. Menurut Bapak Ibu nomor 1 itu seperti apa yang akan kita impikan kepada murid-murid kita? Saya kirim Bapak Ibu ya, Padletnya, mohon izin. Ya. Grup diskusi ya? Iya. Info ya? Oh. Saya juga ada diskusi. Ada grup apa? Info Pak. Info Pak. Diskusi apa? Diskusi Pak sekolah. CGP Pak, mau apa-apa. Sudah Bapak Ibu. Iya. Ini sudah saya kirim Bapak Ibu di grup info.
Plusnya diklik. Yang apa ya? Yang apa? Yang bagaimana? Kita isi nama Bapak Ibu dulu, baru di bawahnya jawabannya. Baik, saya ngerjain punya Pak Andi. Ada tulisan cek isi nama Bapak Ibu. Gimana klik yang plusnya. Iya. Untuk subjeknya nama Bapak Ibu. Terus ada subjek. Subjeknya diberi nama dulu. Nanti tulisnya di bawahnya kan? Iya, betul. Nah, subjeknya. Subjeknya yang mana sih? Nah, ini tulis ya. Nomor 1, kita ya betul, berakhlak, berperilaku baik dan sopan. Pak Andi, cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur. Saya berarti di nama saya. Bu Ani sudah masuk nih. Berakhlak mulia, berbudi luhur, soleh, soleha, santun kepada orang tua dan guru. Bu Rohmah Saputri, soleh soleha, semangat dalam belajar dengan gembira dan kreatif. Belajar dengan gembira ya. Oke. Ya siap, Bapak kita. Kalau sudah nomor 1 yang sudah masuk boleh dilanjut nomor 2. Kalimat penumpangnya adalah kita percaya bahwa murid kita adalah, menurut keyakinan Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana? Pak Haji nomor 1, cerdas dan berbudi luhur. Terus di sini ada anonim. Anonim berarti lupa nih, tidak kasih nama. Oh. Jadi namain lagi yang kedua namain lagi. Iya, nomor 2 dinamain lagi Pak. Betul. Ibu Sri Sugiyarti, murid berakhlak mulia, baik, pintar, cerdas. Oke. Seru ya Bapak Ibu ya. Di pagar seru ya. Tangannya bergerak. Suaranya nggak ada, Miss. Suaranya nggak ada, tapi terus berpikir. Nanti buat anak-anak bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Bisa seperti ini kan buat rekapan gitu ya. Ada yang bentuknya nanti seperti puzzle. Bisa dipilih. Ada bentuknya timeline. Kayak jambut. Iya, seperti jambul sebenarnya. Kalau jambul kan kita harus rapi-rapihin nih sendiri. Kalau ini kan udah rapi, udah otomatis. Iya, ini udah tersusun. Kalau jambut ngaca. Sambil saya bacakan ya untuk nomor 2. Kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang memiliki keunikan, bakat, dan kecerdasan masing-masing. Jawab. Puspitawati, saya percaya murid saya adalah anak yang cerdas dan akan tumbuh berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Wah, mantap. Bu Sri Sugiyarti, bahwa murid kita memiliki akhlak mulia yang baik, cerdas. Bu Evi, individu yang memiliki potensinya masing-masing. Ibu Ani, murid yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Yona Sarah, anak yang pintar dan berkarakter. Bu Romang S, murid yang cerdas dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Siti Hotima, anak-anak hebat dan berakhlak baik. Pak Andi, murid yang memiliki potensi beragam. ABD, siapa nih ABD? Oh, Bu Rohmah, berakhlak mulia, berkarakter dan berinovasi. Oke.
Di sekolah kita mengutamakan menurut Bapak Ibu untuk visi kita ke depan. Pendidikan yang berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama kepentingan bersama dengan mengutamakan pendidikan berkarakter. Ya, masih ada kata utamanya, masih ada yang sama. Kecerdasan, akhlak dan budi luhur yang tinggi. Pengembangan karakter. Ada kata kuncinya yang sama ya. Kalimat rumpang yang keempat, teman-teman bisa melanjutkan. Kalau sudah yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa halo. Hai. Oh, saya pikir konsentrasi ya. Lagi asik. Ada Kalian di sekolah kita Bang Guru, sekolah adalah tempat yang nyaman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman. Bu Siti Khotimah, pendidikan adalah hal yang harus dilalui dengan gembira. Bu Ani, untuk setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oke. Bu Siti yakin untuk mendidik siswa sehingga dapat berkembang maksimal sesuai bakatnya masing-masing. Membaca tulisannya ini. Baca yang tulisannya ini kan kecil banget, bisa baca.
Kita warga sekolah ini yakin untuk membimbing murid dengan kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bijaksana dapat menuntut ilmu yang menyenangkan sesuai dengan harapan dan cita-cita. Ibu Rohma yakin memiliki kemampuan yang berbeda. Bahwa sekolah kita adalah tempat yang paling nyaman dan aman untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan. Pak Andi mewujudkan visi dan misi sekolah. Nah, Bu Roma mengembangkan potensi murid. Anonim. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda dan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Pertanyaan numpang yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa butuh ketenangan dalam belajar. Sekolah tempat mencari ilmu dan pengalaman membimbing. Pendidikan karakter adalah hal utama sebagai fondasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan karakter, kecerdasan akhlak adalah kunci utama dalam kegiatan belajar. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau keenam kalimat rumpang ini sudah kita isi, kita akan menyamakan pemikiran kita dari kalimat rumpang yang pertama, betul persepsi kita samakan dari kalimat rumpang pertama sampai kalimat rumpang yang ke-6. Ya, akan kita jadikan sebuah harapan kita, ya, cita-cita kita di depannya. Karena visi itu tidak hanya masa sekarang saja, ya, tidak masa lalu, masa sekarang, tapi kita akan sampai berpikir ke masa depan, ya. Oke, kita lihat yang ke-6. Wevi, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah menjadi tempat yang mendidik siswa yang berkarakter. Pendidikan yang kita kenyang akan bermanfaat untuk tujuan hidup yang lebih baik nantinya. Kecerdasan akhlak adalah kunci utama. Oke, Pak Andi, pendidikan adalah sebuah proses berkesinambungan. Di sana, murid-murid adalah sebagai penerus dan mempunyai masa depan yang cemerlang. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah selesai semua ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, sekarang kita lihat dari yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, murid-murid yang cerdas, yang sopan, cerdas dan mandiri. Cerdas dan berbudi luhur. Nampak ya? Apa ke halang saya? Enggak ya. Tidak halang ya. Kemudian murid yang berakhlak mulia. Kita ambil kata kuncinya ya. Kalau kita perhatikan sepertinya ini banyak kesamaan ya Bapak Ibu ya. Yang pintar, sopan dan menghormati guru. Pintar, beradab dan berprestasi. Aktif, kreatif dan menyenangkan. Memimpikan murid-murid yang berkarakter, diantaranya berakhlak mulia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak berperilaku baik, sopan, yang baik dan berakhlak mulia. Sopan, berakhlak mulia, hormat kepada guru, orang tua, cerdas, terampil dan berbudi pekerti yang luhur. Wah, ini sepertinya udah komplit nih. Berakhlak mulia, berbudi luhur, soleh, soleha, santun kepada orang tua dan guru. Soleh soleha, semangat belajar dengan gembira,
Oke, kalau kita lihat dari catatan Bapak Ibu, kita bisa ambil, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa ambil satu kata kuncinya di sini. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kemudian kita bisa tambahkan berbudi pekerti, berbudi pekerti yang luhur dan berprestasi. Kita ambil itu satu kata kuncinya yang pertama ya. Berapa mulia? Budi pekerti. Sama aja ya, budi pekerti yang lupa sama apa? Sama. Berarti kita ambil satu kata kuncinya adalah berkarakter. Bagaimana Bapak Ibu? Ya bisa. Berkarakter ya. Kalau berkarakter itu sudah mencakup semuanya ya. Paling penting karena tetap orang Oke. menentukan masa depannya. Kita membutuhkan murid yang tadi apa? Berakhlak mulia, iya Berkarakter, berakhlak mulia. Jadi berkarakter. Berbudi luhur. pekerti yang luhur atau Iya kan? Kalau berkarakter itu sudah mencakup Masuk ya? berkarakter dan berprestasi. itu aja. Oke, untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah, kita ambil kata kuncinya yang sama di sini, memiliki kecerdasan, keistimewaan yang berbeda sesuai kedua masing-masing. Murid yang jujur, sopan, mandiri, anak yang memiliki keunikan, bakat dan kecerdasan masing-masing. Murid anak yang cerdas akan tumbuh berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Anak yang cerdas memiliki kreativitas yang tinggi. Murid yang memiliki akhlak mulia. Ini sudah ya, nomor satu itu ya, sudah dicakup. Individu yang memiliki potensinya masing-masing, memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda. Anak yang pintar dan berkarakter, cerdas, memiliki potensi yang dikembangkan. Cerdas kayaknya banyak. Anak-anak hebat, berakhlak baik, memiliki potensi beragam, ya berakhlak. Nah, satu kata kunci kita ambil yang hampir sama di sini. Kita percaya bahwa murid kita adalah di sini mandiri, kreativitas, ya betul. Apalagi kita percaya bahwa murid-murid kita adalah murid yang Kreatif. kreatif, unik, ya, Dan cerdas. Cerdas dan unik, apa unik dan cerdas? unik, memiliki kreativitas, apalagi Bu tadi? Unik, kreativitas, memiliki kreativitas dan Kecerdasan. kalau unik itu sudah masuk ke karakter yang berbeda-beda tidak? Iya. Masuk ya? Masuk. Berarti kita ambil satu kata unik ya? Unik, Iya. unik, memiliki kreativitas dan mandiri. Tadi ada mandiri ya? Mandiri. Oke. Sekarang yang berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kenyamanan belajar, sopan santun, berakhlak, jujur, mandiri, percaya diri, berakhlak mulia, pendidikan yang baik dan berakhlak yang baik, pendidikan yang berkarakter, kecerdasan, berakhlak mulia, pelayanan yang optimal kepada peserta didik, pendidikan yang berkarakter, kecerdasan akhlak dan budi luhur yang tinggi, mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan memihak kepada kepentingan anak sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Kepentingan bersama dengan mengutamakan pendidikan berkarakter. Gotong royong kerjasama makan siang. Oke. Pengembangan karakter. Ya, kata kuncinya ada yang sama nih Bapak Ibu, apa nih? Pendidikan karakter yang berbudi luhur dan mengutamakan kebersamaan. Tujuan pendidikan yang mengutamakan pendidikan berkarakter. Kita ambil kata kuncinya yang sama Bapak Ibu, apa tadi? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan Berkarakter. Tadi punyanya Pak Andi tadi, karena punya Pak Andi tadi. Pelayanan yang optimal kepada peserta didik bisa masuk tidak? Di sekolah kita mengutamakan pelayanan guru. Iya, di sekolah. Iya. Oke, di sekolah kita mengutamakan pelayanan ya. Pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Di sekolah kita mengutamakan ya. Bapak Ibu gimana? Di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang optimal kepada peserta didik ya. Kalau berarti kalau dari subjeknya adalah guru ya, tenaga pendidiknya ya. Kita ambil satu itu ya. Oke. Pelayanan kurang Bu. Mengutamakan pelayanan. Mengutamakan pelayanan. Kurang baru pelayan. Oh udah ya. Ya begini Bapak Ibu kira-kira ya kalimat keempatnya. Oke kita lanjut berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi dan diri melalui pendidikan. Sekolah adalah rumah kedua dan tempat yang aman dan nyaman. Kita ambil kata kuncinya Bapak Ibu ya. Sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu untuk mencapai masa depan dan kebahagiaan. Setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Boleh diterima juga. Pendidikan sangat penting. Sekolah tempat yang nyaman, sekolah tempat mencari ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menghasilkan generasi yang sukses. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia, cerdas, secara mandiri. Sekolahku istanaku. Belajar harus dengan tertib dan nyaman. Pendidikan adalah hal yang harus dilalui dengan gembira. Sekolah adalah tempat belajar yang menyenangkan. Mereka belajar dan dididik untuk menjadi anak yang berakhlak mulia. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan berakhlak mulia. Ada kata kuncinya satu nih. Apa yang mau kita ambil? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ambil kata kunci yang sama. Sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Oh iya, kita seorang anak ya. Anaknya tidak ramah. Gurunya ramah, anaknya tidak. Sekolah ramah anak.
yang nyaman. Yang nyaman. Tempat yang nyaman untuk Tempat yang belajar. nyaman untuk belajar. Untuk belajar. Mau ditambahkan lagi tadi masukannya? Tadi Sekolah adalah tempat mencari ilmu. Murid, boleh Pandi pakainya Pandi biar kedengaran. saya juga nggak juga. Nggak terdengar suaranya Pandi. Biasa pada sekolah. Suara dengan kedengaran. Cek cek. Satu. Kalau melihat dari kalimat di sini ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bla bla bla. Ini yang menjadi objek untuk pertanyaan ini kan sebenarnya siswa. Nah, siswa itu menyadari betul bahwa sekolah tempat dia belajar itu merupakan tadi apa itu tempat yang nyaman, Aman dan aman. Tempat yang nyaman untuk belajar. nah ya, Tempat yang nyaman untuk belajar. tempat yang nyaman untuk belajar ya. Jadi ini yang merasakan hal itu adalah murid. Namun kita itu diharapkan bahwa yang sekolah di sini itu merasa nyaman, rasa nyaman sehingga mereka mahbubnya yang selama ini terpendam dengan leluasa, dengan sebebas-bebasnya tanpa ada rasa malu maupun rasa takut. Begitu Bu. Nggak tahu yang lain paham apa enggak. Terima kasih Pak Andi. Ada masukan dari yang lain tidak? Cukup. Ya. Berarti subjeknya adalah peserta didik ya Pak Andi tadi ya. Murid di sekolah sadar bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi mereka dengan bebas mengeksplor kemampuannya tanpa ada paksaan ya, tanpa ada paksaan. Berarti dengan sendirinya ya, dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ke kalimat rumpang yang kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk kita ambil kata kuncinya ya Bapak Ibu ya, dapat memajukan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain, mengembangkan potensi murid, mewujudkan visi dan misi sekolah, bahwa sekolah kita adalah tempat yang paling nyaman dan aman untuk menuntut ilmu mengenyam pendidikan, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dapat menuntut ilmu yang menyenangkan sesuai dengan harapan dan cita-cita, membimbing murid dengan kebahagiaan sesuai potensi yang dimiliki. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yakin untuk mendidik siswa sehingga dapat berkembang maksimal sesuai bakatnya masing-masing. Kita warga sekolah ini yakin untuk, berarti subjeknya adalah siapa? Guru. Kita warga sekolah. Ya, warga sekolah. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Nah, kita ambil nih kata kuncinya di sini yang sama nih Bapak Ibu. Apa? Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Mengembangkan potensi murid. Iya. Mengembangkan potensi murid, mewujudkan visi-misi. Mengembangkan potensi murid. Kita Kalau kita lihat kalimat nomor 5
begini. Nah kita sekolah itu kan punya visi-misi. Ya. Nah visi-misi itu kan harus kita capai di akhir pembelajaran itu kita senang. Iya, betul Pak. Nah kita harus meyakini bahwa visi dan misi yang kita usung di awal tahun ajaran itu sampai. Berarti di sini sebenarnya kata kuncinya hampir sama ya. Sesuai dengan harapan dan cita-cita, ya kan? Sesuai dengan harapan dan cita-cita. Jadi apa yang kita harapkan ya, mewujudkan, mengembangkan potensi. Kita warga sekolah ini yakin untuk kita ambil kata kuncinya Bapak Ibu, kita sama-sama bagaimana? Mewujudkan Mewujudkan sesuai harapan. Mewujudkan visi misi sesuai yang kita harapkan atau sesuai yang kita harapkan. sekolah harapkan. Kita warga sekolah yakin untuk Mewujudkan iya. Visi misi. Ini kita sedang membuat visi nih Pak. Iya. Kita sedang membuat visi. Kita ini sedang melangkah membuat visi nih. Jadi kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan harapan, Kan potensi. mewujudkan potensi, kemampuan. Potensi yang dimiliki peserta didik sesuai dengan harapan. Ya, oke. Boleh. Potensi ya. Mewujudkan potensi. Mewujudkan potensi itu keinginan. Kalau potensi kan harus digali. Iya. Kan digali. Mewujudkan potensi atau keinginan. Keinginan. Ya, kalau potensi digali ya. Dieksplor. Mewujudkan keinginan. Gali potensi, mewujudkan Seperti apa keinginan siswanya itu? Mewujudkan keinginan, cita-cita, ya, mewujudkan Sesuai cita-cita. Keinginan siswa. Oke, kita lanjut ke kalimat rumpang yang keenam, Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat tumbuh dan berkembang peserta didik mendapatkan ilmu. Sekolah ini, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat tumbuh dan berkembang peserta didik mendapatkan ilmu dan pengalaman belajarnya. Sekolah menjadi tempat untuk mendidik siswa yang berkarakter. Pendidikan yang kita ambilnya akan bermanfaat untuk tujuan hidup yang lebih baik nantinya. Kecerdasan dan akhlak adalah kunci utama dalam kegiatan belajar. Pendidikan adalah sebuah proses berkesinambungan. Nah, ini efektif. Kita dan warga selanjutnya paham bahwa murid-murid adalah sebagai penerus yang mempunyai masa depan yang cemerlang, butuh untuk ketenangan dalam belajar. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Sekolah tempat mencari ilmu dan mengisi pengalaman membimbing. Setiap peserta didik mempunyai bakat, karakter dan kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi. Pendidikan karakter adalah utama sebagai fondasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kata kunci apa yang mau kita ambil Bapak Ibu di sini yang sama? Pemikirannya sama? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda, masa depan yang cemerlang,
pendidikan yang bermanfaat, sekolah tempat tumbuh berkembang. Tadi sudah ya kalau sekolah ya. Ya, paham. Tadi kalau sekolah sudah kita ambil. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah proses yang berkesinambungan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Bisa kita masukkan Bapak Ibu? Bisa? Ada yang menambahkan nggak? Karakter ya? Nomor 2. Nomor 2. Yang mana Pandi? Nomor 1. Nomor 1, kita menunjukkan murid yang berkarakter dan berprestasi itu sudah beragam, berkarakter. Kalau berkarakter kan ini berkaitan dengan perilaku. Nomor 2, kita percaya murid adalah unik, memiliki kreativitas. Unik berarti sudah beragam ya, unik beragam. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan keinginan sesuai dengan harapan dan cita-cita. Dan yang terakhir ini adalah pertanyaannya tadi kalimat rumpangnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, kita samakan di persesi di sini. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah proses berkelanjutan. Ada lagi yang menambahkan tadi kalau untuk kemampuan yang berbeda-beda itu sudah tadi nomor 2 ya, sudah masuk ke nomor 2. Kemudian, ya, sebagai suatu proses kita dan bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses. Oke, gimana Bapak Ibu setuju ya ini ya, kita ambil dari sini ya, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkesinambungan, ya. Kita ambil yang terakhir ini ya. Pendidikan adalah sebagai proses yang berkesinambungan ya. Jadi kalau kita jadikan satu paragraf kalimat ke-6 kalimat ini kita jadikan satu paragraf, bunyinya akan seperti ini. Kita memimpikan murid yang berkarakter dan berprestasi. Kita percaya murid kita adalah unik, memiliki kreativitas dan mandiri. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan keinginan sesuai dengan harapan dan cita-cita. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan sebagai proses yang berkesinambungan. Kira-kira kalau kita jadikan satu paragraf seperti ini Bapak Ibu, setuju tidak ini? Setuju. Nah, ini dari kalimat rumpang ini kita bisa jadikan sebuah visi kita untuk sekolah kita. Nah, kira-kira kalau untuk visi itu kan tidak seperti satu paragraf ini ya Bapak Ibu ya. Kita kita sederhanakan lagi menjadi yang lebih berisi lagi dari ke-6 kalimat rumpang ini. Kalau kita jadikan satu menjadi satu paragraf terlalu panjang. Visinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ambil kalimat yang kata yang sama, memiliki makna yang sama untuk kita jadikan satu visi kita di sekolah ini. Nah, kita ambil sekolah kita mempunyai visi
Pembelajar, kita ambil istilahnya pembelajar atau peserta didik? Pembelajar. Ya. Kita ambil pembelajar ya untuk murid-murid kita ya. Oke. Mewujudkan pembelajar yang berkarakter. Oke. Visi kita ya. Menjadi sebuah kalimat visi yang bunyinya adalah mewujudkan. Kita ambil dari kalimat yang ada kalimat rumpah ini, Bapak Ibu. Kita jadikan satu visi kita bersama. Mewujudkan pembelajar. Kita ganti siswanya menjadi pembelajar ya. Pembelajar yang berkarakter. Yang berkarakter. Ya. Berkarakter kreatif. Kalau kreatif itu sudah masuk ke perilaku bukan ya? Iya. Kan profil pelajar Pancasila tuh beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ya kan? Ya, sudah. Berakhlak mulia, gotong royong, kritis dan kreatif kayak gitu ya. Udah ada. Berarti kalau kreatif itu udah termasuk berkarakter ya? Ya, sudah. Ya, sudah masuk ya? Sudah. Ya, berarti berkarakter itu sudah masuk ke ya, sudah mencakup ke itu ya, ke kalau kita bilang profil pelajar Pancasila. Oke. Berarti berkarakter, kemudian berprestasi. Oke. Berakhlak mulia kan berkarakter juga. Prestasi. Hasil, betul, hasil. Ini kan berakhlak mulia kan karakter Nah, juga. kalau di sini berkarakter mewujudkan pelajar yang berkarakter. Kalau unik itu masuk karakter tidak? Masuk. Berarti mewujudkan pembelajar yang berkarakter. Kemudian mandiri juga masuk berkarakter. Masuk. Iya, masuk berkarakter. Iya, berkarakter dan prestasi. Mewujudkan pembelajar yang berkarakter dan berprestasi sesuai dengan harapan dan juga cita-cita. gitu. Sesuai harapan. Kalau prestasi berarti kita ambilnya adalah yang unggul. Boleh nggak kita tambahkan unggul? Ya, berarti mewujudkan pembelajar yang berkarakter, unggul dan berprestasi. Oke. Karakter, unggul dan berprestasi. Ya. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berdiskusi, ternyata kita mempunyai cita-cita yang sama ya, yaitu mewujudkan pembelajar yang berkarakter, unggul dan berprestasi. Nah, sekarang bagaimana visi di sekolah kita? Nah, kita lihat dulu visi di sekolah kita ya, Bapak Ibu ya. Setelah kita tadi berdiskusi tadi, visi di sekolah kita itu seperti apa, gitu ya? Oke. Nah, ini adalah visi tahun yang lalu, Mas. Ya, tahun lalu. Karena kan kita mau apa? Tahun ajaran baru ya, kita belum bisa KOSP kan untuk yang ini ya. Nah, untuk visi SDN Artisalah ya yang sudah ada adalah terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Berarti pemikiran kita hampir sejalan ya, sejalan dengan visi yang ada di sekolah kita. Dengan kita merangkai kalimat-kalimat rumpang itu ternyata menjadi sebuah visi yang berisi, ya, visi yang berisi yang hampir sejalan dengan visi di SDN Artisalah. Nah, sekarang bagaimana visi dari sekolah kita? Apakah sudah sesuai dengan profil
profil pelajar Pancasila, ternyata visi yang ada di sekolah kita dan baru ini kita susun adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdapat berapa elemen, Bapak Ibu? Ada 6, ya. Sudah fasih kita menyanyikannya ya. Ya. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu kira-kira setiap hari kita memberikan itu kepada anak-anak kita ya. Itu sudah melekat pada anak-anak kita. Nah alhamdulillah yang kita susun sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah di sini saya sebagai guru penggerak memiliki visi juga ya, visi sebagai guru penggerak untuk murid-murid di masa depan. Apa visi dari guru penggerak di sini adalah membentuk pembelajar berkarakter, profil pelajar Pancasila dan memiliki skill kecakapan hidup. Kenapa saya memilih skill kecakapan hidup? Karena anak-anak yang tumbuh dan hidup di masa datang itu perjuangannya, fight-nya lebih harus semangat lagi karena mereka dihadapkan dengan teknologi yang sudah berkembang ya. Yang sekarang ini saja kita sudah melihat mereka lebih canggih untuk memainkan gadget-gadget mereka ya. Laptop mereka sudah paham, apalagi untuk kedepannya mereka harus lebih paham lagi, lebih mempunyai skill lagi untuk kecakapan hidup. Artinya bukan hanya ilmu tetapi keterampilan-keterampilan yang dapat mereka menjadi seorang manusia yang hidupnya mandiri gitu ya. Nah, untuk mewujudkan visi ini tentunya tadi menggunakan alat ya kan, seperti tadi saya sampaikan bahwa seperti seorang pelari itu untuk memulai dari startnya sampai mereka ke finish itu kan harus menggunakan satu alat ya. Untuk apa? Ya untuk mencapai finishnya itu gitu. Bagaimana caranya untuk sampai ke finish gitu ya? Nah untuk sampai ke finish tentunya punya pikiran bagaimana ya supaya harus sampai ke finish, dengan alat apa supaya saya bisa sampai ke finish. Sama dengan kita, visi kita untuk sampai tujuan itu bagaimana caranya. Nah kita mewujudkannya yaitu dengan satu alat, satu pendekatan, satu paradigma baru yang saya perkenalkan di sini adalah namanya prakarsa perubahan. Nah saya menggunakan prakarsa perubahan ini dengan apa? Dengan tidak melihat kekurangan-kekurangan, dengan tidak melihat kelemahan-kelemahan, tetapi kita melihat kelebihan yang ada, ya. Kemudian potensi, bakat yang ada, aset yang ada dari setiap warga sekolah, ya, terutama kepada peserta didik. Kita ambil kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulannya untuk apa? Untuk mencapai visi. Jadi kelemahan, kekurangan tidak terlihat lagi. Karena apa? Kita melihat semua kelebihan-kelebihan yang ada pada semua warga sekolah. Nah, untuk prakarsa perubahan di sini dari visi yang ada, yang tadi itu saya kembangkan menjadi prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kualitas siswa dengan penggalakan budaya literasi dalam proses belajar yang inovasi dan kreasi. Nah, di sini kenapa saya ambil budaya literasi? Karena sekolah kita sudah menanamkan kegiatan program-program literasi ya Bapak Ibu ya. Setiap hari apa kita ambil kegiatan literasi ini? Jumat. Setiap Jumat. Minggu keberapa? Minggu kedua kita ambil kegiatan literasi. Jadi di sini saya coba menanamkan lebih lagi supaya budaya literasi di sekolah ini terus bersambungan berjalan ya Bapak Ibu. Nah tadi yang seperti saya katakan tadi, visi itu akan tercapai bila mempunyai satu alat ya. Alatnya itu apa? Nah alatnya itu saya pakai adalah ini apresiasi inquiry ya, atau inquiry apresiasi. Jadi apresiasi inquiry ini adalah satu pendekatan, satu paradigma baru yang menitik beratkan kepada psikologis positif ya, kepada penilaian yang positif. Jadi tidak melihat kelemahan-kelemahan yang ada, tidak
mewujudkan visi kita. Nah, untuk mewujudkan visi ini kita ambil tadi adalah prakarsa perubahan yang dikenalnya adalah dengan Bagja. Dengan Bagja, ya. Dengan Bagja ini sekilas aja, Bagja itu adalah yang pertama buat pertanyaan, ya. Di sini menentukan arah pendidikan kemana, kekuatan apa yang bisa kita pakai di sini, peluang apa yang bisa kita pakai di sini. Kemudian yang kedua ambil pelajaran. Di sini kita menemukan, mengenali, ya, kekuatan apa yang ada di sini. Kita kenali di sini, ya. Lanjutan dari yang pertama. Kemudian ada dream, gali mimpi, ya. Nah, di sini kita gunakan untuk perubahan yang akan kita wujudkan itu seperti apa, gitu, ya. Kemudian ada jabarkan rencana. Nah, dari mimpi-mimpi tadi kita merencanakan apa untuk visi kita, merencanakan apa sampai kepada atur eksekusi. Ya, eksekusi itu ya untuk mengambil keputusan, ya, dari visi prakarsa yang kita buat tadi, gitu, ya. Jadi ada budaya belajar yang apresiatif secara kelanjutan. Nah, oke. Bapak Ibu, teman-teman yang hebat, yang semangat, dan Miss Iren, mungkin untuk visi yang sudah didiskusikan bersama teman-teman tadi sudah kita dapatkan. Teman-teman kiranya itulah visi yang kita bentuk pada hari ini. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, Miss? Oke, siap. Dari Miss? Bapak Ibu, saya salut tadi sudah bisa sama-sama melihat cita-cita bersama, ya. Saat ini Bu Penny sudah menunjukkan itu kira-kira tadi Bu Penny menekankan pada literasi begitu. Kemudian di situ ada daftar tindakan yang tadi saja Bu boleh yang menyusun literasi. Sebelumnya yang tabel tadi betul. Ya, ini sampai di sini, sampai atur eksekusi. Ini kan sudah mengatur eksekusi. Eksekusi itu kan artinya pelaksanaan, ya, aplikasinya di sekolah. Jadi Bapak Ibu kita sudah melihat mimpi-mimpi kita bersama. Sampai mulai dari awal mimpi, kemudian bagaimana kita melihat prosesnya, kita melihat apa yang diyakini oleh murid dari sudut pandang kita, ya, sebagai guru. Kita belum tahu nanti aplikasinya kenyataannya bagaimana. Baru akan kita lihat nanti di tahun ajar yang baru. Nah, di sini ada susunan yang disusun oleh Bu Penny sebagai calon guru penggerak. Bu Penny punya visi mengarah kepada literasi, ini visi pribadi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyusun visi yang ternyata selaras dengan visi sekolah. Nah, kalau Bu Penny sudah menyusun visi pribadinya, lalu tindakannya seperti itu menyusun tim literasi sekolah. Kalau Bapak Ibu tadi kan sudah juga punya cita-cita, ya. Kira-kira kalau pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Ibu, kira-kira apa ya tindakan yang bisa dilakukan untuk menuju cita-cita tersebut atau untuk mencapai cita-cita tersebut? Kira-kira apa yang harus, perubahan yang harus Bapak Ibu lakukan? Adakah yang perlu dirubah atau tidak? Mungkin itu dulu. Silakan Bu Penny dimulai. Bapak Ibu bisa bantu jawab. Kira-kira dengan misi yang tadi kita susun, perubahan apa yang akan kita lakukan? Kira-kira begitu ya, Miss, ya? Ya, apakah ada perubahan? Atau kalaupun ada, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada yang bisa bantu? Kayaknya yang paling ganteng sendiri nih. Yang paling ganteng sendiri. Pak Andi, minta bantuannya Pak Andi. Tadi Miss Iren, kita kan sudah susun visi, ya, di sekolah kita ini. Kemudian, apakah ada perubahan apa yang akan kita lakukan, atau apakah yang akan kita lakukan untuk mencapai visi itu? Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab. Hebat ya. Bisa ya, pasti ya. Oke. Untuk tepuk hebat untuk Pak Andi dan Bu Ani dan secara umum untuk kita semua, ya, Bapak Ibu, ya. Tepuk hebat, 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 hebat. Good job. Begitu Miss Iren, mungkin ada tambahan lagi? Sudah selesai, ya. Saya mengakhiri mungkin dengan kesimpulan
pengumpulan dan pemuatan seperti itu. Bapak Arif akan kembali atau tidak ya? Belum kembali ya? Nah, oke. Nggak apa-apa ya, kalau gitu ya tadi sudah dibuka nggak apa-apa. Mungkin saya salut pertama-tama kepada Bapak Ibu semua. Tadi di awal saya minta dukungan dan bantuan untuk Bu Penny supaya ikut aktif, tapi ternyata bukan hanya untuk dukungan untuk Bu Penny, tapi betul-betul dihayati ya sama Bapak Ibu. Asik gitu ya mengisi ini sebagai refleksi kita juga gitu ya bersama. Tadi menggunakan Padlet, mungkin ada yang baru pertama kali. Ternyata asik ya Bapak Ibu, itu bisa jadi inspirasi nanti di kelas. Mungkin agak sulit ya kalau untuk anak-anak yang kelas bawah karena belum pakai HP. Mungkin yang kelas atas sesekali lah, mungkin waktu kelas meeting nanti gitu ya, atau bisa buat lomba isi-isi di kelas meeting. Nah, Bapak Ibu tadi saya mengikuti alur diskusi Bapak Ibu luar biasa, cita-cita dan mimpi Bapak Ibu luar biasa untuk anak-anak, semuanya berpihak pada murid. Saya yakin pendidikan di sini akan berhasil dengan cita-cita tersebut. Amin. Gitu. Kemudian tadi kata kunci yang akhirnya merujuk pada visi guru berkarakter, unggul dan berprestasi. Ternyata setelah dilihat lagi pada visi tahun lalu tidak jauh berbeda ya, kurang lebih sama. Yang tahun lalu adalah pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Sepanjang hayat ini sampai saya lingkari tadi. Karena itu betul, luar biasa, saya setuju dengan Bu Ani ya. Jadi ya, kita sebagai pendidik kita harus selalu mau berubah. Berubah artinya bukan cuma berubah kemana ya, tapi bukan berubah penampilan, bukan berubah gaya baju atau gaya busana, tapi berubah untuk menjadi lebih baik. Artinya belajar terus. Apalagi kita di sini di sekolah kan bukan hanya guru, tapi guru ini juga belajar kan ya. Bapak Ibu yakin atau percaya atau tidak kalau kita juga harus belajar? Ya. Bapak Ibu percaya tidak kalau kita harus berubah? Percaya. Seperti yang tadi dibilang Pak Andi, ada gaya mengajar kita harus berubah. Bapak Ibu sudah percaya belum kalau gaya belajar kita harus berubah di kurikulum yang baru? Percaya ya? Wah saya kalau luar biasa Bu Penny. Program sekolah penggerak nggak heran kalau sekolah ini paket komplit. Sudah sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, terakhir sekolah penggerak dengan guru penggerak dan pengajar praktik yang luar biasa. Saya dengar Pak Arif juga kepala sekolah berprestasi ya. Wah luar biasa. Itu salah satu contoh dan teladan dari kepala sekolah, dari tim komite pembelajaran, bahwa pembelajaran sepanjang hayat itu nggak berhenti di anak murid sampai nanti mereka lulus kuliah, tapi sampai kita dewasa juga. Ya, kita yang saya percaya adalah pendidikan. Tadi Bapak Ibu berulang kali itu ya, ada akhlak di situ sebenarnya. Kemudian akhirnya masuk ke dalam karakter. Pendidikan akhlak itu kan tidak berhenti kemudian di rumah ya, tapi di sekolah kita juga mengambil peran. Pendidikan akhlak, pendidikan adab itu kan terus. Akhlak mungkin didapat di sekolah, tapi pendidikan adab itu berlanjut sampai dewasa. Kita sebagai dewasanya di sekolah ini yang menjadi contoh dan suri tauladan buat anak-anak, gitu ya. Luar biasa, Bapak Ibu sudah akhirnya menyelaraskan, tapi dengan cita-cita Bapak Ibu ternyata selaras dengan visi sekolah. Harapannya bisa dicapai sama-sama selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Outputnya nanti bisa melanjutkan anak-anak di sini semuanya sukses melanjutkan ke jenjang berikutnya. Amin. Ya, kemarin saya di sekolah lain juga berdiskusi dengan KCD, mungkin levelnya SMA ya, kalau dengan distrik di sini dengan Pak Bahrul juga kemarin saya ketemu di SDN BJ Timur, gitu. Kita sama-sama ingat lagi output sekolah kita apa sih? Kita menyusun visi itu kan untuk sampai ke tujuan. Kemudian tujuan sekolah apa? SD, SMP itu tujuannya adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Saya kemudian tadi teringat juga dengan pembelajaran berdiferensiasi yang disebutkan oleh Pak Andi. Betul, pembelajaran berdiferensiasi, dan Ibu juga tadi disebutkan bahwa kita di sini sudah mulai ya, apalagi dengan sekolah penggerak ini, saya harap nanti di keyakinan atau pemahaman yang Bapak Ibu sudah percayai dan yakini tidak hanya berhenti di komunitas Bapak Ibu, tidak hanya berhenti di komunitas guru,
tapi pemahaman akan visi ini dipahami juga oleh murid. Gitu. Mungkin kalau saya tanya visi misi sekolah itu kalau disampaikan nggak ke murid-murid? Ada disosialisasikan di kelas atas saja ya. Gitu. Padahal anak murid itu sekolah di sini 6 tahun ya. Kalau mereka disosialisasikan hanya di tahun terakhir, kira-kira selama pembelajaran itu mereka tahu nggak ya? Cuma setahun berarti ya berupaya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin kita perlu ingat bahwa warga sekolah itu bukan hanya kita guru dan anak murid kita. Warga sekolah itu juga dengan orang tua murid. Orang tua murid itu masuk ke sini, menyekolahkan anaknya di sini, itu juga punya harapan, punya cita-cita. Nah, cita-cita dan harapan orang tua itu juga sebaik-baiknya diselaraskan dengan cita-cita sekolah. Jadi ada baiknya visi misi sekolah juga disampaikan kepada orang tua murid mulai dari kelas 1 waktu mereka masuk. Jadi orang tua itu punya pemahaman yang sama, oh nanti masuk ke sini, nanti 6 tahun ke depan belajar itu mau jadi apa sih? Mau dididik seperti apa sih? Gitu. Itu mungkin saran ya Bapak Ibu ya, ini kan di tahun ajaran yang baru ada momentumnya begitu, supaya nanti pada waktu MPLS mungkin gitu ya, ini sudah ada pohon-pohon keluarga, ada, saya yakin bagus sekali ya di sini. Nanti mungkin bisa ditambah dengan keyakinan itu tadi ya, bahwa keyakinan saya yakin dari murid kelas 1 SD pun bisa kita ngobrol sama mereka ya, mungkin bukan dalam tulisan seperti ini, tapi bercengkrama begitu ya. Kalau mau ke toilet, kalau mau buang air kecil, gimana caranya? Oh, angkat tangan dulu Bu. Itu adalah pemahaman persepsi gitu, keyakinan. Berarti semuanya paham ya, semuanya ingat ya, sadar. Jadi ya murid-murid kita sadar bahwa gitu. Jadi sadar bahwa kalau kalian mau keluar kelas, kalian minta izin dulu sama Bu. Itu dari kelas 1 sudah bisa kan diterapkan seperti itu. Jadi mungkin nggak muluk-muluk langsung ke yang visi misi sekolah gitu ya, tapi karakter tadi gitu ya, berkarakter tadi sudah bisa dari anak murid kelas 1 gitu sampai nanti ke kelas 6 betul sudah konkretnya di visi misi sekolah itu dijabarkan. Jadi keyakinan kelas, budaya positif, karakter positif, harapannya bisa dibumikan kepada orang tua dan murid dari sejak awal mereka masuk. Kan nanti biasanya ada pertemuan orang tua murid yang di awal tahun ya. Nah mungkin itu, ini momennya Bapak Ibu, saya sekaligus memberi saran dan mungkin dari hasil kami berdiskusi dari KCD, dari BPGP, dari Disdik juga. Besok akan ada Pak Bahrun mungkin dan Pak Awang datang ke sini ya untuk IHT PSP. Saya yakin harapannya juga akan kurang lebih sama begitu yang disampaikan. Itu saja, saya salut, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas keluangan waktunya di pendampingan individu Bu Triana Penny hari ini. Saya terima kasih banyak juga secara khusus atas penerimaannya dan saya datang ke sini. Mungkin tadi saya lupa ya belum perkenalkan diri. Saya biasanya dipanggilnya Miss Iren. Kalau sama teman-teman CGP dan teman-teman PP di BBGP juga. Saya sekarang bertugas sebagai wakil kepala sekolah kurikulum dan sarana prasarana di sekolah Brighton di Cibubur. Gitu. Di sekolah saya ada TK, SD, SMP, nanti mungkin bisa main-main atau kita saling bertukar ya. Saya juga kalau main ke sini ada ini ya. Saya coba di sekolah saya apa ya bisa kayak gitu. Saya kalau pulang dari mana-mana tuh saya lihat gitu ya. Oh dekorasi kelasnya bagus nih gitu. Sekolah saya sekolah swasta memang, jadi saya banyak mengambil pelajaran dari sini. Mungkin nanti Bu Triana Penny saya undang main-main ke sekolah saya juga supaya bisa lihat gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Miss Iren. Izin saya tutup sekali. Oke, Bapak Ibu, teman-teman hebat, guru SD NKRI Salah, demikianlah pemaparan untuk diskusi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Miss Iren bimbingannya pada pertandingan individu yang kedua ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga Bapak Ibu teman-teman yang sampai saat ini masih di sekolah. Saya akhiri untuk kegiatan pendampingan individu kedua ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. teman-teman untuk ambil dokumentasi foto bersama, boleh ya?
tadi itu. Ya, ini sampai di sini, sampai atur eksekusi. Ini kan sudah mengatur eksekusi. Eksekusi itu kan artinya pelaksanaan ya, aplikasinya di sekolah. Jadi Bapak Ibu kita sudah melihat mimpi-mimpi kita bersama. Sampai mulai dari awal mimpi, kemudian bagaimana kita melihat prosesnya, kita melihat apa yang diyakini oleh murid dari sudut pandang kita ya sebagai guru. Kita belum tahu nanti aplikasinya kenyataannya bagaimana. Baru akan kita lihat nanti di tahun ajaran yang baru. Nah, di sini ada susunan yang disusun oleh Bu Penny sebagai calon guru penggerak. Bu Penny punya visi mengarah kepada literasi, ini visi pribadi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyusun visi yang ternyata selaras dengan visi sekolah. Nah, kalau Bu Penny sudah menyusun visi pribadinya, lalu tindakannya seperti itu menyusun tim literasi sekolah. Kalau Bapak Ibu tadi kan sudah juga punya cita-cita ya. Kira-kira kalau pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Ibu, kira-kira apa ya tindakan yang bisa dilakukan untuk menuju cita-cita tersebut atau untuk mencapai cita-cita tersebut? Kira-kira apa yang harus perubahan yang harus Bapak Ibu lakukan? Adakah yang perlu dirubah atau tidak? Mungkin itu dulu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bantu jawab. Kira-kira dengan visi yang tadi kita susun, perubahan apa yang akan kita lakukan? Kira-kira begitu ya, Miss ya? Ya, apakah ada perubahan? Atau kalaupun ada, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada yang bisa bantu? Kayaknya yang paling ganteng sendiri nih. Yang paling ganteng sendiri. Pak Andi, minta bantuannya Pak Andi. Apakah ada apa perubahan apa yang akan kita lakukan? Atau apakah yang akan kita lakukan untuk mencapai visi itu? Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab terkait dengan pertanyaan. Ini kan menyangkut pada lebih pada action kita nanti di lapangan gitu ya. Nah, yang pertama bahwa perubahan itu sendiri secara sistemik sudah dimulai dari perubahan kurikulum ya Bu ya. Kurikulum yang tadinya kurikulum 2013 berganti menjadi kurikulum Merdeka. Nah, itu secara substansi maupun secara metodologi itu sudah berubah. Kemudian yang kedua, dari diri guru itu sendiri, mau tidak mau karena kurikulum itu sendiri berubah, maka gaya kita mengajar di kelas itu otomatis berubah sesuai dengan tuntutan pada kurikulum itu sendiri. Nah, jadi yang tadinya pembelajaran itu berpusat kepada guru, nah sekarang dibalik pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Mungkin dari saya itu. Untuk penjelasannya saya rasa cukup lengkap. Mungkin ada dari ibu-ibu yang lain yang menambahkan. Ada Bu? Oh, Bu Ani, mangga. Perubahan. Menurut saya guru itu memang perlu sekali untuk mencoba untuk berubah, mengadakan suatu perubahan dalam pembelajaran, perubahan yang diferensiasi. Itu perubahan di mana setiap peserta didik berbeda-beda, karakter berbeda, keunikan yang berbeda-beda. Jadi mengadakan perubahan dalam pembelajaran sangat penting untuk mengetahui setiap karakteristik dan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengakomodasikan peserta didik dalam karakter yang berbeda-beda dan tentunya kebutuhan yang berbeda. Untuk itu guru dituntut untuk berubah, melakukan perubahan dalam pembelajaran dalam diri sendiri tentunya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Kalau boleh tepuk hebatnya Bu Miskiran. Boleh ya?